Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Anggraeni. Saya dari kelas L5. INPM saya 101200757. Dan ini adalah evaluasi akhir semester untuk materi komunikasi bisnis. Ada 4 materi yang akan saya bawakan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada dasar-dasar korespondensi, pembuatan resume, lamaran, serta wawancara. Yang kedua ada pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis, serta negosiasi. Yang ketiga ada praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi. Dan materi yang terakhir adalah komunikasi dengan teknologi informasi. Materi yang pertama adalah dasar-dasar korespondensi. Apa itu korespondensi? Korespondensi merupakan salah satu komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, maupun bentuk laporan. Korespondensi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada korespondensi ekstern. Adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Contohnya undangan rapat atau penawaran produk. Yang kedua ada korespondensi intern. Adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Materi selanjutnya adalah penulisan resume. Istilah resume atau daftar riwayat hidup bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Karena resume merupakan salah satu persyaratan yang sangat penting pada saat memasuki dunia kerja. Resume merupakan laporan perincian kualifikasi pelamar yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja. Sebelum masuk ke penulisan resume, tentunya kita harus melakukan beberapa persiapan. Yang pertama adalah menganalisis diri. Menganalisis diri dapat membantu kita dalam mengenal diri sendiri secara lebih mendalam, termasuk kelebihan dan kekurangan. Yang kedua ada menganalisis karir. Menganalisis karir perlu dilakukan dengan dibuat dan juga menjawab berbagai pertanyaan yang dibutuhkan dengan karir yang akan kita pilih atau yang akan ada di masa mendatang. Nah, dan yang ketiga adalah analisis pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan, lakukanlah terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan. Untuk analisis keahlian, tentunya kita juga bisa mengenal lebih keahlian apa yang kita bisa dan keahlian apa yang tidak kita bisa. Nah, di samping ini sudah ada contoh resume. Dalam contoh resume tersebut, sudah tertera data pribadi, pendidikan, pengalaman, kontak pribadi, keahlian, dan keahlian bahasa. Nah, resume ini sangat dibutuhkan di dunia kerja, apalagi jika dibuatnya semenarik mungkin, agar para pembaca tidak bosan melihatnya. Dan ini juga menjadi nilai plus untuk kita yang akan diwawancara, karena kita membuatnya sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Materi selanjutnya adalah lamaran kerja. Dalam penulisan lamaran kerja ada 3 paragraf yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Dalam paragraf pembuka, pelamar kerja perlu menyatakan secara jelas maksud dari lamaran kerja, sehingga perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Yang kedua ada paragraf penutup. Setelah menarik perhatian pembaca, pada awal paragraf pelamar perlu menyajikan kualifikasi yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf penutup ini pada umumnya berisi suatu harapan para pelamar kerja agar bisa diterima pada saat wawancara kerja. Nah, di samping itu ada contoh surat lamaran kerja. Dalam contoh itu sudah tertera paragraf pembuka, paragraf pertengahan, dan paragraf penutup. Materi selanjutnya adalah wawancara kerja. Dalam wawancara kerja ada aspek yang dinilai oleh pewawancara. Aspek-aspek ini meliputi penampilan secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, nada suara, rasa percaya diri, inisiatif dan kerjasama, sikap terhadap pekerjaan, dan kemampuan berkomunikasi. Selain itu, ada hal-hal juga yang harus diperhatikan pada saat wawancara. Yang pertama adalah datanglah dengan tepat waktu.
Bukalah sesi wawancara dengan cara yang tepat dan perhatikan kata kunci yang diucapkan. Materi selanjutnya adalah laporan dan proposal bisnis. Ada beberapa jenis laporan. Yang pertama ada laporan formal dan informal, laporan berdasarkan panjang dan pendeknya, laporan berdasarkan isi pesan yang dituliskannya, laporan vertikal dan lateral, laporan eksternal dan laporan internal, laporan berkala, serta laporan fungsional. Selain jenis laporan, ada juga beberapa format laporan yang harus diperhatikan. Yang pertama, apa yang ingin dilaporkan atau disampaikan. Yang kedua, urutan laporan bersifat langsung dan tidak langsung, mengikuti urutan-urutan logis atau topik, informasi yang harus dituliskan dan tidak dituliskan, pendekatan psikologis, serta metode subbagian. Selanjutnya ada presentasi bisnis. Ada pula tujuan dari presentasi bisnis antara lain, yang pertama menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, yang kedua menghibur audiens, yang ketiga menyentuh emosi audiens, dan yang keempat memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Nah, sebelum mulai presentasi bisnis, ada pula persiapan yang harus diperhatikan. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Yang ketiga, menganalisis audiens. Dan yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Selanjutnya adalah negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu keputusan. Negosiasi biasanya dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Nah, selanjutnya ada pula hal-hal yang harus diperhatikan pada saat negosiasi. Yang pertama ada persiapan yang cermat, yang kedua presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak, yang ketiga keterampilan, pengalaman, motivasi, dan pikiran yang terbuka, yang keempat pendekatan yang logis untuk mempertahankan hubungan yang baik, dan yang kelima, kemauan untuk membuat konsensi untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi bila ada kemacetan. Selain hal-hal yang perlu diperhatikan, ada pula proses bernegosiasi. Proses bernegosiasi ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yaitu membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi, memutuskan strategi, dan memperjelas proses bernegosiasi. Tahap yang kedua adalah tahap implementasi, merupakan tahapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses bernegosiasi. Tahapan ini bukan lagi sebagai wacana pikiran atau ide, tetapi sudah berada pada tahapan perilaku dan tindakan yang diperlukan dalam bernegosiasi. Dan yang terakhir ada tahapan peninjauan, merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses bernegosiasi. Tahapan ini sangat penting bagi seseorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukannya selama bernegosiasi. Selanjutnya ada praktek memimpin rapat. Rapat sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rapat formal, contohnya seperti rapat umum pemegang saham, rapat dewan komisaris, dan rapat panitia. Yang kedua ada rapat informal, contohnya rapat untuk memberikan informasi, rapat staf, rapat laporan pengembangan, brainstorming meeting, rapat untuk memecahkan masalah. Selain itu ada prosedur penyelenggaraan rapat. Yang pertama ada keputusan penyelenggaraan, yang kedua rencana penyelenggaraan, yang ketiga pelaksanaan rapat, yang keempat kegiatan pasca penyelenggaraan, yang kelima penjelasan tujuan, yang keenam pengembangan agenda, yang ketujuh pengaturan diskusi, yang kedelapan pengalokasian waktu, yang kesembilan persiapan lembar bahasan, yang kesepuluh penyiagaan anggota yang akan melapor, yang ke-11 penyusunan ruangan, dan yang terakhir konsumsi untuk rapat. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang melibatkan pengembangan, perawatan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusikan data. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang,
Salah satunya dalam komunikasi, khususnya komunikasi bisnis. Selanjutnya, adapun penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, otomasi kantor. Yang kedua, berbagi informasi dengan karyawan. Yang ketiga, bertukar informasi. Yang keempat, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Yang kelima, menjalin kerjasama atau kolaborasi. Yang keenam, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh, menghemat biaya. Yang kedelapan, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang kesembilan, berinteraksi dengan konsumen. Yang kesepuluh, membangun dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen. Yang kesebelas, ada pemasaran. Yang kedua belas, mengelola inventaris. Yang ke-13, manajemen data. Yang ke-14, sistem informasi manajemen. Yang ke-15, keuntungan kompetitif. Yang ke-16, perbaikan proses. Dan yang terakhir, menghemat waktu. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya, Putri Indah Anggraini, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.